Yang mau pakai duitnya di osnya tuh. Entosnya di entos. Kata dikit kasihan itu. Ayo itu kamu naon itu. Nah yang kayak argumen. Ini naon entos ya kamu misalkan ketuduhannya iya ge. Iya angin heula ke pasikeun ka ditu. Ataupun butuh di dia. Itu ada bila waktu nanti habis tuh moderator teh sudah habis itu jadi melebihi atau malah Ai di dia itu kan cara kan. Kan bisa ya interupsi katanya tadi itu dari gimmick nah bila bari dijawab gitu biasa kan interupsi nanti tinggal kesawi yang menteri yang mau jawab Nanti kamu yang atur yang penggunaan ini ya. Yang satu lagi nya di Satu dua cek. Wah di Pademan memang di Pademan mah bahaya gitu ya. Di pas di rumahnya mak konek kan itu. Kita bapak sih tas aja nya. Mungkin lah ini. Bener ada emang mungkinnya migran ke OSIS belilah di pos gitunya. Ayo. terus Tapi eklen kan? dengan sekolah ya sudah iya Ayo MC mah apa di berani kalsenya? Bapak ge nyanyi pakai mic itu malah insing jadi halus lah. ngisi juga apa kalah gitu Oh, nyang situ fokus. Yo nanti dulu ya, fokus keren tuh gitu. Kece. Kan udah. Itu ke Bandung ya, Yuan sedih. Biasa. penyampaian 7 menit Ada terserah rantai. benar-benar namanya memperkirakan argumen lagi Iya sih. Ada cempreng nih. Berapa banget? Sejarahnya kayak masalahnya sama itu ya.
bahasa sih lebih jadi pikiran. Belum ada koneksi sih. Kamu benar cerita di Askrab dari sana. tadi udah Selang-seling. kencing kan. Kami udah membuka acara tadi. Demi 160 juta gitu. Merapat. Merapat biar uang mendekat. Sebelum berlayar raya mendekat sendiri. Bisa dibilang julid aku anaknya sebenarnya. Karek punya lagi. Karek punya lagi. Mohon kepada seluruh penonton harap tenang. Waktu SBY masih berjalan. Kami dengar dia bagus tulis nama. Ruangan 3 kelas refleksi. Jadi ada di kampus emosi argumen. Tapi jembatan ada emosi kenapa dia kayak jadi kasih laporan kosong. Yes. Ada banyak
bahas orang gimana. Waktu Mesum telah berakhir. Selanjutnya saya persilakan kepada pembicara pertama tim pemerintah untuk menyampaikan argumennya ke mimbar yang telah disediakan. Cek. Yes. Baik. Terima kasih kepada pemerintah resumenya. Sebagai seorang pemimpin harus menjaga batasan dengan anggota agar bisa dihargai. Setuju, karena apabila seorang pemimpin tidak memiliki batasan dengan anggota, anggota tersebut akan merasa bahwa tidak ada sikap pemimpin yang terlihat di pemimpin tersebut. Dan pemimpin tersebut akan kehilangan karisma atau wibawa sebagai seorang pemimpin. Tentunya, seorang pemimpin harus memiliki batasan terhadap anggota. Meskipun pemimpin harus bisa merangkul anggota, tapi juga pemimpin harus tetap memiliki pembeda bahwa dia seorang pemimpin. Dan merangkul dan harus tetap memiliki batasan. Mengetahui batasan-batasan bukan berarti tidak merangkul keanggotaan. Sekian, terima kasih. Silakan apabila ada sambungan. Silakan. Izin menyanggah, bagaimana untuk membangun chemistry antara seorang ketua bagaimana seorang pemimpin bisa berkomunikasi kepada anggotanya apabila si pemimpin terhadap anggotanya itu mempunyai batasan gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pemimpin bisa membangun chemistry atau berkomunikasi dengan anggota di waktu-waktu tertentu. Jadi tetap komunikasi tetap jalan, tetapi batasan juga harus tetap dipakai. Tidak selamanya batasan itu mencegah komunikasi ataupun chemistry. Sekian. Silakan apabila ada lagi yang disampaikan. Baik, pembicara pertama di pemerintah menghabiskan waktu 2 menit 40 detik. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada pembicara pertama dari tim oposisi untuk menyampaikan argumen. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada pembicara pertama tim oposisi untuk menyampaikan argumennya di tempat yang telah disediakan. Belum,
Buat apa pemacara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang memberikan waktunya kepada saya. Perkenalkan, saya Aryasya dari kelas 11 IPA 1. Sebagai pembicara pertama dari tim oposisi dengan mosi sebagai seorang pemimpin harus menjaga batasan dengan anggota supaya bisa dihargai oleh anggotanya. Baik, untuk saya tidak setuju dengan mosi tersebut. Kenapa saya bilang tidak setuju dengan mosi tersebut? Karena jika kita seorang pemimpin mempunyai batasan dengan anggotanya, dengan pengikutnya, bagaimana kita bisa membangun chemistry? Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan seorang anggota? Lantas kita sebagai pemimpin kan kita harus bekerja sama dan melaksanakan tugas itu dengan anggota. Jadi seorang pemimpin tersebut tidak mempunyai batasan dengan anggota supaya kita bisa cepat membangun chemistry dan harus terus berkomunikasi agar kerjasama tersebut bisa berjalan dengan lancar. Sekian penjelasan dari saya. Silakan apabila ada sanggahan. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyanggah, ketika kamu tidak memiliki batasan dengan anggota kamu, apa yang menjadikan kamu sebagai berbeda bahwa kamu itu adalah seorang pemimpin ketika bersama dengan anggota kamu, dan apakah anggota tersebut dipastikan memiliki rasa menghargai ketika kamu tidak memiliki batasan tersebut? Terima kasih. Silakan. Baik, izin menjawab. Jadi menurut saya, jika seorang pemimpin memiliki batasan, jika seorang pemimpin tidak memiliki batasan dengan anggotanya, maka seperti yang tadi dijelaskan bahwa pemimpin tersebut dengan anggota tersebut tidak akan memiliki komunikasi yang baik. Sementara untuk pembeda, yaitu seorang pemimpin bisa mengambil keputusan atau memberi kebijakan kepada anggotanya, sedangkan untuk anggota tersebut hanya bisa menerima dari kebijakan tersebut. Seperti itu untuk pembedanya. Terima kasih. Silakan apabila ada yang ingin disambung. Waktu masih terus berjalan. Baik, silakan kepada pembicara pertama tiga posisi untuk kembali ke tempat. Terima kasih. Segitu saja argumen saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian kepada seluruhnya, waktu untuk memaparkan argumen sebentar 7 menit harap digunakan semaksimal mungkin. Untuk selanjutnya, saya silakan kepada pembicara kedua di pemilihan untuk menyampaikan argumen.
Amalia dari kelas 11 IPA 1 sebagai pembicara kedua. Fakta ketika seorang pemimpin tidak memiliki batasan dengan anggotanya, yaitu pemimpin tersebut akan merasa bahwa terlalu dekat dengan anggota, juga anggota yang memiliki sikap yang wajar terhadap pemimpinnya. Batasan-batasan tetap diperlukan meskipun seorang pemimpin harus merangkul anggotanya dan membangun chemistry untuk menjalin dengan organisasi yang lancar, tetapi juga pemimpin harus memiliki batasan-batasan. Dan juga pemimpin mengetahui batasan bukan berarti tidak merangkul keanggotaan dan berkomunikasi dengan jelek. Tetapi di sini batasan-batasan tersebut dibatas gitu. Jadi kayak semisal batasan tersebut bahwa pemimpin bisa menjadi teman, tetapi juga harus memiliki batasan dari keanggotaan tersebut. Jadi saya setuju sekali karena apabila seorang pemimpin tidak memiliki batasan dengan anggotanya, anggota tersebut akan merasa bahwa tidak adanya sikap dari seorang pemimpin yang terlihat. Juga kehilangan karisma dan wibawa dari seorang pemimpin. Karena faktanya seorang pemimpin itu harus memiliki karisma dan wibawa yang kuat sebagai seorang pemimpin. Terima kasih. Silakan apabila ada yang ingin disampaikan. Silakan apabila ada yang ingin disampaikan. Silakan. Bagaimana jika seorang pemimpin tidak bekerjasama dengan baik dengan si anggotanya, sementara si anggotanya baik, izin menyangga bagaimana jika seorang pemimpin itu memiliki batasan dengan anggotanya, sementara si anggotanya itu tidak mau menjemput bola gitu kepada si pemimpinnya. Lalu, jadi bagaimana cara pemimpin itu untuk bekerja sama baik dengan anggotanya, sementara jika ada batasan tersebut? Kasih. Siap. Saya izin menjawab ya. Tadi saya katakan di sini bahwa mengetahui batasan bukan berarti tidak merangkul keanggotaan. Jadi seorang pemimpin tetap merangkul anggotanya dan tetap untuk memiliki berkomunikasi yang baik dengan anggotanya, tetapi ada batasan-batasan. Ada seorang pemimpin yang ada hal-hal yang tidak bisa diketahui oleh anggota, tetapi diketahui oleh pemimpin. Ketika anggota dan pemimpin memiliki batasan, jadi hal tersebut itu tidak akan terjadi gitu. Jadi ada pemimpin yang ada hal-hal tertentu yang harus diketahui pemimpin tapi tidak harus diketahui oleh anggota. Di situ batasan-batasan tersebut digunakan tanpa merusak komunikasi dan membangun kerjasama antara keanggotaan, antara satu dengan sama lainnya, antara pemimpin dengan anggota, antara anggota dengan anggota. Ini dikatakan barusan anggota tidak mau menjemput bola. Berusaha, seorang pemimpin juga harus berusaha bersama anggotanya untuk membangun chemistry. Juga anggotanya akan memiliki inisiatif yang tinggi untuk selalu menjemput bola. Dikarenakan anggota-anggota sekarang hebat-hebat. Terima kasih. Silakan apabila ada interupsi lagi di Baik, jika sudah tidak ada sanggahan, saya akan tutup.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembicara kedua tim pemerintah. Untuk selanjutnya pembicara kedua dari tim oposisi disilakan. Sekedar informasi, apabila nanti sesudah interupsi masih ada yang ingin dibicarakan, selama masih ada atau sisa waktu berbicara, pembicara masih diperkenankan untuk melanjutkan argumennya yang jika ada. Silakan bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang memberikannya. Izin perkenalkan diri, saya Fenanis Putri. Ya. Di sini saya sebagai pembicara dua dari paslon nomor urut 2. Saya setuju kepada pembicara 1 tentang bagaimana seorang pemimpin tidak boleh menjaga batasannya dengan seorang anggota. Karena jika seorang pemimpin menjaga batasan dengan anggotanya, maka dalam melaksanakan tugas tersebut pasti akan ada rasa canggung. Dalam organisasi dibutuhkan komunikasi yang baik dan kerjasama yang baik. Maka di sini, jika seorang pemimpin tidak berkomunikasi dengan baik dengan anggotanya, maka dalam menjalankan tugas pasti memiliki rasa canggung dan anggota tersebut akan merasa seorang pemimpin tersebut tidak bisa merangkul anggotanya. Walaupun emang dalam batasan di sini, seorang pemimpin itu harus menjaga batasan dan supaya bisa dihargai oleh anggotanya, tetapi saya tidak setuju karena seorang pemimpin harus bisa komunikasi yang baik dengan anggotanya. Silakan apabila ada yang ingin disambung. Ketika tidak ada batasan, bagaimana apabila ada hal yang tidak boleh diketahui oleh anggotanya? Ketika tidak ada batasan. Saya ulangi, ketika tidak ada batasan, bagaimana? Jika ada hal yang tidak boleh diketahui oleh anggotanya, bagaimana sikap seorang pemimpin? Apakah akan merahasiakan hal tersebut atau bagaimana? Terima kasih. Tadi jika tidak memiliki batasan, jadi bagaimana si anggota tersebut Silakan. Oke, jadi sanggahannya bagaimana? Pemimpin tersebut tidak memiliki batasan yang anggotanya. Oke, untuk di sini ya tidak harus untuk membicarakan hal yang tidak boleh diketahui, tapi ini tidak boleh memiliki batasan itu dalam bentuk komunikasi, dan untuk membangun chemistry tersebut kita tidak boleh mengadakan batasan antara seorang pemimpin dan anggota seperti itu. Jadi untuk hal-hal yang tidak boleh diketahui oleh anggota, pemimpin tersebut tidak boleh membicarakannya kepada anggota tersebut.
Mohon maaf dipotong dulu ya. Untuk peserta, jangan pada bubar. Semuanya harus tetap di lingkungan di sekitar panggung ya. Jangan dulu ada yang bubar. Itu yang jangan. Ini acara belum beres ya, jadi jangan bubar. Cicing gue gak ada pas. Cicing gue gitu perlu nyereka. Osis bantu ke osis lah. Osis ngalah. Silahkan, apabila ada yang ingin disampaikan lagi. Silahkan, apabila dari pembicara masih ada yang ingin disampaikan ataupun dari tim lawan ada yang ingin menyanggah kembali. Baik, izin melanjutkan. Di sini dalam konteks di sini bekerja sama dengan baik dan memiliki chemistry dengan baik pemimpin dengan anggota itu dalam hal melaksanakan tugas. Sementara jika yang tadi dibilang batasan seperti hal yang tidak boleh diketahui oleh anggota dari pemimpin tersebut, itu anggota tersebut tidak diikut sertakan untuk membahas atau mengetahui apa yang dimiliki oleh pemimpin. Jadi dalam komunikasi itu sebenarnya dalam melaksanakan tugas itu tidak boleh menjaga batasan. Terima kasih. Silakan apabila ada yang menyanggah. Baik, terima kasih kepada pembicara kedua dari tim pemerintah yang telah menyampaikan argumennya. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan disampaikan dengan durasi 5 menit oleh salah satu juru bicara dari tim oposisi. Dipersilakan. Baik, di sini saya sebagai pembicara pertama dari tim oposisi akan menyampaikan kesimpulan tentang Mosi sebagai seorang pemimpin harus menjaga batasan dengan anggota supaya bisa dihargai oleh anggota. Tentu saja yang dibilang tadi tidak setuju karena seorang pemimpin dengan anggota itu harus memiliki komunikasi yang baik untuk melaksanakan tugasnya dengan baik gitu. Jadi untuk melaksanakan tugas dengan baik harus ada komunikasi yang baik juga. Seperti itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya persilakan kepada juru bicara dari tim pemerintah untuk menyampaikan kesimpulan. Baik, di sini saya menjadi dari tim pembicara kedua akan menyimpulkan bahwa Mosi sebagai seorang pemimpin harus menjaga batasan dengan anggotanya agar bisa dihargai. Kami sebagai tim pemerintah sangat setuju karena apabila seorang pemimpin tadi tidak memiliki batasan, anggota tersebut akan merasa bahwa tidak memiliki sikap pemimpin yang terlihat, juga akan kehilangan karisma dari seorang pemimpin. Fakta yang mendukung argumen kami yaitu ketika seorang pemimpin terlalu dekat dengan anggota, jarang anggota yang memiliki sikap yang wajar terhadap pemimpinnya. Karena mengetahui batasan-batasan bukan berarti tidak dapat merangkul anggota dan tidak dapat berkomunikasi dengan baik, tetapi batasan-batasan di sini hanya sebagai batasan antara pemimpin dan anggota, tetapi tidak menjadikan batasan antara merangkul keanggotaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada salah satu pembicara dari tim pemerintah yang telah menyampaikan pidato kesimpulannya. Dengan berakhirnya pidato kesimpulan dari tim pemerintah, mengakhiri pula perdebatan kita kali ini antara paslon nomor 1 dengan paslon nomor 2. Terima kasih kepada kedua paslon yang telah berkenan untuk menyampaikan argumennya. Sekian untuk perdebatan kali ini. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan ke putaran kedua perdebatan antar pendukung.
Silakan kepada kedua paslon untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Tadi tuh namanya peraturan Nih, kocok kalau cocok yang tim oposisi memilih masih yang tim oposisi memilih masih bukan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian kepada seluruh tim sukses paslon 1 dan 2 OSIS untuk mendekati sumber suara. Sekali lagi kepada tim sukses dari paslon nomor 1 dan 2 OSIS agar segera mendekati sumber suara. Terima kasih. kami Iena milih kan dia punya oposisi. Mohon dipercepat. Mohon perhatian kepada yang bernama Dewi Sukmawati, ditunggu di sumber suara. Jadi pilih dulu timnya atau tutup aja dulu nanti perwakilannya. Belum milih hela. Pilih lah. Satu orang milih Satu orang untuk Dewi. Dari setiap tim ada perwakilan untuk memilih antara oposisi dan pemerintah. Buka. silakan dibuka. Yeay, oposisi. Yang oposisi. Dewi pilih. Oposisi tahu? Tadi bukan apa ya? Silakan. Silakan duduk. Bisa duduk. Ada. Tadi kita Biji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk debat kali ini adalah debat tim sukses dari paslon nomor 1 dan paslon nomor 2 dari OSIS. Untuk peraturan debat pada kali ini adalah bahasa yang pertama, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Setiap tim dilarang menyerang secara personal. Yang ketiga, tidak boleh menyinggung atau menyerang tim lawan dengan syarat. Dan untuk ketentuan waktu, setiap tim diberikan waktu selama 15 menit untuk case voting setiap tim diberi waktu 10 menit untuk case voting setelah mosi dibacakan. Selanjutnya, setiap pembicara diberikan waktu 7 menit untuk menyampaikan argumennya. Diperjelas, untuk 2 menit pertama akan ada bel bahwa tim lawan boleh menyanggah. Setelah 1 menit akan ada bel bahwa sanggahan telah selesai. Dan 1 menit lagi diberikan waktu kepada pembicara
ketika waktu habis akan ada bel 2 kali. Tetapi jika ada kelebihan waktu akan diberikan toleransi selama 20 detik. Jika toleransi telah habis tidak akan ada toleransi kembali. Terima kasih. Untuk masih debat kali ini adalah proses pembelajaran luring lebih efektif daripada pembelajaran daring. Sekali lagi, proses pembelajaran luring lebih efektif dari pembelajaran daring. Dipersilakan kepada dua tim yaitu oposisi dan pemerintah untuk case polling selama 10 menit. Dimulai dari sekarang. Lebih efektif dari pembelajaran daring. Iyalah main teren, iyalah main tanah kan ya apa? Lapor. Jadi lucu jadi kan cakap dia. Ya, itu ujung ya, ngajak ke dia. Jadi apa kolem? Emang gimana terus
Pil. Bukan kuil, pil. Ya. Hati-hati ya ibu. Oke, yuk. Sabar menit waktu. Kamu argumen ibu 5 menit. 5 menit terus. Kalau 2 menit pertama mati asa disangka. Terus sama kesimpulan mati 5 menit. 2 menit. Bisa nggak ke Tim lawan. tapi dijawabnya Bu yang pembicara di depan. oh iya, tim ses. Kayaknya itu tuh tim ses kan? Mohon. Kami ayah pesanggahan di jawab 60 di payun pembicara di payun. Waktu tes building telah selesai. Dilarang kedua tim untuk berdiskusi karena waktu tes building telah selesai. Dipersilakan kepada pembicara pertama dipersilakan kepada pembicara pertama dari tim pemerintah untuk menyampaikan argumennya. Mohon maaf ada perubahan waktu untuk menyampaikan argumen selama 5 menit. Terima kasih. Suaranya ada tapi yang saketing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agni Askia dari kelas 101. Di sini saya sebagai tim sukses dari Paslon Asosiasi Urut 2 dan di sini saya sebagai tim pemerintah pembicara ke-1. Di sini saya sangat setuju dengan mosi proses pembelajaran luring lebih efektif dari pembelajaran daring. Mengapa? Karena pembelajaran luring sangat memiliki banyak dampak positif. Seperti pada pemberian materi secara luring biasanya lebih lengkap. Juga ketika pembelajaran luring, ketika kita tidak mengerti apa yang telah disampaikan pada materi, kita bisa langsung menanyakan kepada gurunya. Dan gurunya juga pasti akan langsung memberitahu, dan ketika kita tidak mengerti apa yang telah dijawab oleh guru tersebut, kita bisa menanyakan kembali sampai kita mengerti apa yang telah dijelaskan pada materi tersebut, atau sampai kita bisa menguasai materi tersebut. Berbeda dengan daring, terkadang ketika kita tidak mengerti apa yang telah dijelaskan pada materi atau pada video yang telah dikasih oleh gurunya, murid itu terkadang
pembelajaran luring juga dapat meningkatkan relasi antar teman. Karena ketika luring kita dapat bertemu langsung bersama teman-teman. Oke, baik. Tadi kan katanya kalau misalkan misalnya siswa yang daring itu malu untuk menanyakan kepada gurunya, misalnya secara pribadi tuh lewat via WA misalkan karena pembelajarannya tidak mengerti. Nah, memangnya siswa yang di sekolah itu semuanya tidak memiliki, maksudnya berani untuk menanyakan, kan ada siswa yang pemalu yang hanya berdiam diri gitu loh. Terima kasih. Baik, izin menjawab. Kalau misalkan secara luring ketika murid tidak mengerti dan mau untuk bertanya langsung kepada gurunya, murid tersebut bisa langsung bertanya kepada temannya. Temannya juga bisa langsung memberikan penjelasan atas materi yang telah dijelaskan oleh gurunya. Juga kalau misalkan malu menanyakan kepada temannya, kan bisa murid tersebut lebih fokus memahami apa yang dijelaskan gurunya, apa yang ditanyakan oleh murid lain didengarkan oleh murid yang malu untuk bertanya. Seperti itu. Mungkin ada instruksi lain. Baik, instruksi. Kalau misalkan Zoom meeting kan, misalkan masih ada yang malu tuh sama guru, dia kan menanyakan lagi sama murid yang lain. Kalau misalkan murid lainnya tidak mengerti bagaimana? Apa? Zoom meeting? Jadi maksudnya secara daring maksud saya. Kan daring mah kamu? Iya kan, maksud kamu tadi kalau di sekolah bisa menanyakan langsung kepada gurunya. Nah, kalau misalkan secara daring bagaimana? Secara daring ge biasa dinaju maksudnya teh. Kan kita menjelaskan secara luring lebih efektif. Sok atuh sampaikan. Maaf, kan kita di sini itu maksudnya proses pembelajaran luring lebih efektif dari pembelajaran daring. Dan untuk instruksi tadi dari Dewi itu lebih menjelaskan ke pembelajaran daring lebih efektif ya. Mungkin sekian argumen yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pembicara pertama dari tim pemerintah yang telah menyampaikan argumennya dengan waktu 4 menit 41 detik. Selanjutnya dipersilakan kepada pembicara satu dari tim oposisi untuk menyampaikan argumennya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jia Aulia dari kelas 10. Saya ingin 10-1. Saya dari tim oposisi. Saya tidak setuju karena saya tidak setuju dengan mosi ini. Proses pembelajaran luring lebih efektif dari pembelajaran daring. Karena pembelajaran luring itu mengeluarkan biaya yang banyak bagi siswa. Kalau siswa yang berasal dari daerah yang jauh tentu akan membutuhkan alat transportasi untuk menuju ke sekolah tersebut. Biaya yang dibutuhkan yaitu seperti uang jajan atau untuk kendaraan untuk siswa yang membawa kendaraan pribadi tentunya harus diisi dengan bensin. Dan sekarang bensin itu sedang naik harga. Hal itu membuatkan orang tua menjadi kesusahan. Tidak hanya uang jajan atau bensin, juga ada siswa yang memakai alat transportasi seperti angkutan umum. Itu juga memerlukan ongkos yang tidak murah. Bagi orang yang berpunya, tentu biaya-biaya seperti ini tidak akan dipermasalahkan. Bagaimana jika ada orang yang tidak berpunya? Tentu ini akan menjadi beban. Selain dari uang jajan, bensin, ongkos, di zaman sekarang ini belajar itu harus menggunakan HP. Dan HP itu harus ada kuotanya atau paketan. Jika HP tersebut tidak ada kuota atau paketan, maka HP tersebut
Tadi kan katanya pembelajaran daring membutuhkan biaya banyak. Nah, kan kalau untuk belajar daring juga membutuhkan biaya, membutuhkan kuota untuk dibeli. Kalau misalkan nggak punya kuota mungkin ikut membeli voucher wifi. Terus juga kalau misalkan untuk pembelajaran daring itu kan berarti kita harus memiliki gadget untuk pembelajaran daring. Dan untuk gadget tersebut kan kadang ada yang tidak mempunyai gadget. Jadi otomatis harus membeli sama dengan mengeluarkan biaya. Terima kasih. Baik, terima kasih dari tim pemerintah telah memberikan argumennya. Tadi kan kata kamu biaya kuota itu harus dikeluarkan. Harusnya sekolah itu jika mengadakan daring harus melihat posisi para siswanya yang membutuhkan kuota. Harusnya sekolah juga menyediakan kuota. Dan waktu itu juga terpakai dari pemerintah untuk membagikan kuota secara gratis kepada siswanya, dan saya juga waktu itu kebagian waktu kan penyebaran virus corona yang daring-daringnya banget deh. Oke, terima kasih, sekian dari saya. Interupsi, izin menjawab kembali. Kuota yang diberikan pemerintah itu hanya bisa dipakai untuk via WA, Zoom, dan terkadang guru itu memberikan materi lewat link YouTube, dan itu membutuhkan kuota dari kita. Jadi kita membutuhkan biaya untuk membeli kuota. Juga saya jelaskan, tidak semua murid memiliki gadget, dan ketika murid tersebut tidak memiliki gadget berarti murid tersebut harus membeli gadget tersebut. Terima kasih. Sudah beres. Kalau mau beres langsung aja. Terima kasih. Terima kasih. Betul. Nyalain dulu. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembicara pertama dari tim oposisi yang telah menyampaikan argumennya dengan waktu 5 menit. Dipersilakan kembali kepada pembicara kedua dari tim pemerintah untuk menyampaikan argumennya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada kakak moderator atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Bapak Guru, rekan-rekan tim oposisi dan pemerintah yang saya banggakan. Dan tak lupa Ketua Sidang Pencatat Waktu dan hadirin yang turut menyaksikan perdebatan pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, kami perwakilan dari paslon OSIS nomor 2 dengan saya sendiri Zaki Pratama Ramdhani sebagai pembicara kedua, sebagai penguat argumen-argumen yang telah diberikan oleh tim kami. Baik, Dewan Juri yang kami hormati, kami selaku tim pemerintah jelas menyetujui adanya mosi proses pembelajaran luring lebih efektif daripada daring. Saya setuju dengan mosi kali ini dikarenakan pembelajaran luring atau luar jaringan itu sangat efektif sekali. Dari segi manfaat luring sangat banyak, dari kita bisa belajar tatap muka hingga kita juga bisa menampung ilmu langsung dari guru dan lebih gampang dipahami dan bisa menanyakan langsung kepada guru bila mana kita tidak mengerti. Manfaat selanjutnya, kita bisa berbaur dengan teman kita secara jelas dan bisa saling berkomunikasi secara langsung. Ini sangat berbeda terbalik dengan pembelajaran daring
yang dimana kita sulit untuk bertanya langsung bila mana kita tidak mengerti. Sehingga bahkan dampak negatif dari daring yaitu siswa kebanyakan bermalas-malasan di rumah dan memudahkan siswa dan siswi gampang untuk mencontek soal dari jawaban ulangan harian maupun ulangan semester. Seperti yang pernah kita alami di tahun 2020 dan 2021 di masa pandemi yang lalu. Kalian, tim oposisi, mempermasalahkan biaya terhadap luring. Apakah daring tidak memakai biaya? Bukannya kuota itu harus dibelikan? Bagaimana dengan siswa yang tidak memiliki gadget? Bukannya gadget itu juga harus dibeli? Boleh. Gadget itu, ya, Boleh. pengalaman saya, banyak dulu teman saya tidak memiliki gadget. Mungkin dalam satu kelas ada yang tidak memiliki gadget 5 orang. Mereka mati-matian untuk mencari teman yang memiliki gadget untuk bisa belajar daring. Itu sungguh merepotkan siswa-siswa ya. Jadi daring menurut saya dari tim pemerintah itu sangat tidak efektif. Walaupun kuota diberi dari pemerintah, tapi kuota itu hanya dibisakan oleh aplikasi-aplikasi lain. Mohon maaf, instruksi saya tolong. Dewi, kapan opat kali itu dijawab? Baik, untuk daring juga menyusahkan siswa-siswi yang lainnya. Bagaimana menyusahkannya? Di mana kita dituntut untuk belajar di sebuah aplikasi, sedangkan siswa yang tidak memiliki, saya tegaskan yang tidak memiliki, itu kesusahan untuk mencari Instruksi. siap. Tadi kan katanya kalau misalkan di rumah siswa memiliki kesempatan untuk menyontek yang dari HP yang ada gitu loh. Tapi kan kalau misalkan di sekolah juga tidak semua guru bisa mengawasi anaknya, anak-anak didiknya. Kan ada 30, tidak mungkin kan satu persatu diawasi. Dia juga memiliki kesempatan untuk menyontek dari temannya, dari buku atau bagaimanapun. Kan tidak semua dari juga bisa menyontek kan? Oke, terima kasih. Setidaknya menyontek itu bisa dilihat dengan teman yang lainnya. Teman lain bisa melihat bahwa dia menyontek. Coba kalau kita daring, kita menyontek di rumah secara diam-diam tanpa diketahui satu orang pun. Bagaimana itu? Oke. Di rumah juga kan kita punya orang tua yang siap mengawasi anaknya untuk belajar, untuk agar tidak menjerumus ke hal yang salah, apalagi menyontek. Ya, kalau di sekolah kan guru cuma satu, pengawas cuma satu, cuma mengawasi anak muridnya kan banyak. Waktu telah habis. Cukup sekian argumen dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi hari ada bel lagi, itu nggak boleh ada instruksi. Nggak usah kalau bisa ya orang kada itu deh. Biar kada keluar. Terima kasih kepada pembicara kedua dari tim pemerintah yang telah menyampaikan argumennya. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada pembicara ketiga untuk menyampaikan dari tim pembicara kedua dari tim oposisi untuk menyampaikan argumennya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Kusnawati dari 10.1. Di sini saya sebagai tim sukses paslon OSIS nomor urut 1. Dan di sini saya sebagai tim oposisi atau kontra. Dengan mosi proses pembelajaran luring lebih efektif dibanding pembelajaran daring. Saya tidak setuju. Mengapa? Karena waktu di zaman kita ada penyebaran virus corona tuh kan tidak mungkin siswa untuk mengadakan luring. Daripada kita terpapar virus lebih baik kita kan daring. Terus di daring juga bukannya tidak semua dampak negatif yang bisa siswa dapatkan, tapi juga coba kita lihat dari persepsi lainnya seperti dampak positifnya. Kelebihan daring itu siswa lebih leluasa untuk mencari inspirasi dan motivasi belajar. Yang kedua, siswa lebih mengefektifkan waktu belajarnya, apalagi di bawah pengawasan orang tua.
dia tahu anaknya itu seperti apa yang bisa mengarahkannya ke jalan yang lebih baik. Mungkin kalau misalkan di bawah pengawasan orang tua, siswa juga lebih takut ya untuk menyontek. Lalu yang ketiga, siswa berdiam diri di rumah dan belajar tanpa harus keluar dan bergaul bebas. Kalau di sekolah kan nggak semua siswa fokus belajar tuh, kan ada yang anak-anaknya nakal yang di kelasnya cuma ngobrol-ngobrol nggak jelas nggak dengerin gurunya. Kalau misalkan di sekolah kan kita bisa lebih fokus belajar, fokus kepada materi yang mau diberikan. Terus tadi kan siswa bisa menanyakan kepada guru. Kan kalau di rumah juga bisa, kita punya handphone, kita harus menggunakannya secara baik-baiknya. Kita bisa membuka website yang positif sesuai dengan pembelajaran. Kita juga dikasih tugas di Kuiper. Di Kuiper juga kan ada tuh materi-materi yang dijelaskan oleh guru. Bahkan di sekolah juga, kita kan sekarang lagi luring ya disebutnya, tapi guru masih memberikan tugasnya ke lewat Kuiper. Itu kan sama saja dengan daring. Oke, silakan. Baik, instruksi. Tadi Anda bilang bahwa kalau daring akan diawasi oleh orang tua. Bagaimana dengan orang tua yang bekerja seharian? Oke, kamu di rumah kan, kita juga kadang ada yang punya kakak, bisa diawasi oleh kakak, adik atau yang lainnya. Bukan kakak yang sedang bersekolah, tapi yang ada di rumah, nenek, kakek semuanya juga bisa mengawasinya. Bagaimana dengan siswa yang tinggal sendirian? Oke. Siswa kadang juga yang daring juga ada yang mengajak temannya untuk belajar bersama. Kenapa tidak dimanfaatkan secara baik-baiknya? Ada lagi? Menurut instruksi, berarti lebih baik secara luring dong. Sekarang kan kita membutuhkan orang lain untuk Sesuai situasi. Kan pada saat itu kita lagi di zamannya penyebaran virus corona. Gak mungkin juga kan ke sekolah. Maaf, tapi kan untuk musinya itu proses pembelajaran luring lebih efektif dari pembelajaran daring, bukan mempermasalahkan dari kemarin. Saya bukan mempersalahkan, cuma kita melihat contoh. Kita belajar dari masa lalu, kita melakukan di zaman sekarang dan berani untuk masa depan. Kita kan melihat, saya mencontohkan tahun-tahun yang lalu. Itu kan juga ada virus. Dan juga posisi di sini tidak disebutkan kalau ini tidak membahas tentang penyebaran virus. Saya bebas saja dong mengambil contoh dari mana saja. Saya bebas dong mengambil contoh dari mana saja. Ya, tidak ada interupsi kembali. Selesai. Interupsi sudah habis. Oke, sekian dari saya dan saya menguatkan pembelajaran daring lebih efektif daripada pembelajaran luring. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembicara kedua dari tim oposisi atau tim kontra yang telah menyampaikan argumennya. Dipersilakan kepada pembicara ketiga dari tim pemerintah atau tim pro untuk menyampaikan argumennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nirmala Sektriasa dari 10-3. Baik, saya izin menyampaikan argumen dari tim pemerintah. Menurut saya, proses pembelajaran luring lebih efektif daripada daring. Kenapa? Karena dengan adanya pembelajaran luring, siswa akan lebih terawas. Misalnya saat proses ujian, siswa yang ingin mencontek akan terawasi oleh guru dan teman. Dan pembelajaran luring meningkatkan relasi antara teman sekelas karena kita akan lebih sering bertemu dengan mereka. Dan untuk penerapan materi, menurut saya lebih efektif pembelajaran luring karena diberitahu secara langsung. Dan jika ada siswa yang ingin bertanya, mereka bisa bertanya langsung kepada guru atau teman sekelas. Dan jika untuk biaya menurut saya, biaya untuk daring lebih mahal daripada biaya untuk luring. Karena secara
untuk daring membutuhkan kuota wifi dan gadget. Dan menurut saya gadget lebih mahal daripada ongkos untuk kesini. Dan untuk pengawasan untuk pembelajaran daring kan banyak, kan pengawasan dari orang tua kurang, misalnya untuk siswa yang orang tuanya sibuk bekerja seharian. Baik, terima kasih. Itu sih. Boleh banget sekali. Jika pembelajaran luring, kan tidak semua siswa itu bertekad atau pergi dengan niat yang tulus untuk belajar. Ada sebagian siswa yang menyalahgunakan alasan untuk pergi ke sekolah itu untuk pergi ke tempat lain, seperti berpacaran ataupun malah pergi healing. Itu adalah tindakan yang tidak jujur pada orang tua ataupun pada diri sendiri. Bagaimana cara menangani tersebut? Instruksi izin menjawab. Lalu apakah secara daring kita bisa tidak menyalahgunakan gadget? Dan gadget juga tidak bisa menyalahgunakannya. Terkadang ada murid yang kalau misalkan ada ujian, kita bisa mencontek ke Google, bisa mencontek ke website yang ada jawabannya. Jadi daring juga bisa disalahgunakan. Tidak hanya luring. Kalau misalkan luring tidak datang ke sekolah atau misalkan ada pacaran, bisa diawasi sama teman atau sama guru, bisa langsung dilaporkan ke BK dan BK nanti bisa menanganinya. Tembak tersebut sama-sama nakalnya dengan siswa yang dapat tersebut. Izin menjawab, tidak semua siswa nakal. Ada siswa yang berpegang teguh pada intinya kebaikan gitu. Tidak semua siswa memiliki sikap yang jahat, sikap yang nakal dan mendukung perlakuan teman yang nakal tersebut. Oke, untuk sih. Tadi kan katanya bisa ditangani. Tadi kan katanya kalau misalkan siswa secara daring bisa menyontek. Tapi kan tidak semua siswa yang di sekolah juga tidak menyontek. Dan ada juga yang memanfaatkannya selain berpacaran. Ada yang siswa yang hanya secara Sundanya apa yang kalau penting interupsi habis. Ada yang kayak gitu. Interupsi habis. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembicara ketiga dari tim pemerintah atau tim pro yang telah menyampaikan argumennya dengan waktu 4 menit 17 detik. Dipersilakan kepada pembicara ketiga dari tim oposisi atau tim kontra untuk menyampaikan argumennya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Olivia dari kelas 11. Saya dari pembicara 3 dari tim oposisi. Di sini dengan mosi, proses pembelajaran luring lebih efektif dari pembelajaran daring. Izin menguatkan dari pembicara 2 dari tim oposisi. Di sini saya sangat tidak setuju. Karena mengapa? Karena pembelajaran daring itu membuat siswa. Secara pribadi saya juga bisa berpikir lebih luas, mengambil pikiran masing-masing. Jadi di rumah itu bisa lebih tentram. Dan pembelajaran daring itu bisa membuat siswa belajar mengefektifkan waktu. Jadi bisa mengatur siswa itu lebih mandiri, bisa mengatur antara pembelajaran dari sekolah dan pekerjaan di rumahnya itu. Dan juga di era seperti kita yang tahu sekarang ini, kita dapat masuk ke era 4.0 di mana semua orang dituntut untuk mengikuti alur cerita dunia ini. Dengan kita hubungkan atau kaitkan pembelajaran daring ini dengan masa sekarang yang serba teknologi, diharapkan siswa belajar dan mengambil hal positif dari daring itu sendiri. Jadi
kedua, kita bisa menanyakan ke orang tua ya, kalau kita mengawasi, orang tua bisa mengawasi kita dalam pembelajaran. Selain orang tua ada juga mungkin ada orang rumah misalnya kakak atau adik. Terus kan kalau kita di sela-sela pembelajaran daring, di sela-sela istirahat, kita bisa membantu orang tua dan orang tua bisa membantu kita untuk mengawasi pembelajaran daring itu sendiri. Interupsi. Ya kan? Tadi kan katanya lebih tentram di rumah dibanding di sekolah. Itu hanya untuk sebagian saja, karena kadang ada murid yang tidak benar-benar ingin untuk melaksanakan pembelajaran. Namun jika dilaksanakan secara luring, siswa tersebut pasti akan mengikuti pembelajaran. Mengapa? Karena jika tidak mengikutinya pasti akan akan diberi sanksi. Ya kan? Jadi di absennya itu dialfakan kalau misalkan tidak hadir. Jadi otomatis murid tersebut akan mengikuti pembelajaran untuk menghadiri pembelajaran. Ya kalau untuk pengawasan saya sendiri itu kalau misalnya lagi Zoom meeting ya, kita di rumah bisa mengambil tempat yang nyaman, senyaman mungkin. Misalnya kalau di luar rumah, di depan teras itu bisa lebih tentram. Kalau di sekolah kita bersama teman-teman, saya sendiri merasa terganggu gitu kalau ada teman yang bertanya kalau kita mau lebih fokus belajar. Terus kabur saya waktu saya waktu gerak. Kalau kita di rumah itu bisa mengambil tempat senyaman mungkin. Interupsi hadis. Ya kalau kita sendiri di rumah itu bisa lebih tentram ya tadi juga. Kalau di sekolah itu saya pribadi merasa tidak fokus untuk pembelajaran karena di sekolah itu kita bersama-sama dengan berbaur dengan teman-teman kita sendiri. Jadi kita kalau mau lagi ulangan di rumah itu bisa kita menghafalkannya, materi yang akan diujiankan itu lebih fokus. Kalau kita pembelajaran di luring kan kita bisa teman kita bisa bertanya seperti itu membuat saya pribadi tidak fokus. Mungkin sekian yang akan saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembicara ketiga yang telah menyampaikan argumennya dengan waktu 4